Ya, ada juga ibunda yang dibanggakan, ibunda dari Bapak Ihsan, salah satu anggota DPR Provinsi kita saat ini, Ketua Komisi 2 Ibu Nurlela, dan mungkin seluruh fungsioner Golkar yang tidak bisa sebut satu persatu, dan juga hadir pada kesempatan hari ini sekretaris dari Partai Hanura Bapak Alambaso. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini mungkin saya hanya ingin bertukar pikiran, memberikan juga pikiran-pikiran saya dalam orasi singkat saya di pasangan Nandika Ihsan Nandika ini. Bahwa Bapak Ibu sekalian diketahui, saya sendiri ini adalah Direktur dari Partai Amanat Nasional. Saya Ketua DPD PAN Kabupaten Muna Barat, juga salah satu fungsionaris dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara. Sampai saat ini masih kader PAN. Mungkin bertanya, kalau kenapa Ibu Rahmawati ada di sini? Padahal bendera PAN dibawa-bawa di nomor 2. Ya, perlu Bapak Ibu sekalian saya jelaskan. Dalam sebuah helatan pilkada seperti ini, bahwa partai politik itu memang merupakan salah satu persyaratan, kalau bahasanya perahu, untuk membawa sebuah calon untuk memenuhi persyaratan. Kebetulan secara administrasi bendera diambil di sana dengan cara paksa, ya. Itulah juga kemampuan dari beliau yang harus saya beri apresiasi. Saya tidak kecewa kalau kemudian Bapak Ibu sekalian memberi dukungan kepada saya untuk menjadi calon. Lalu kemudian karena izin Allah saya tidak diperkenankan untuk masuk menjadi calon karena partai saya kemudian diambil secara administrasi. Lalu saya menentukan sikap untuk bersama dengan insani saat ini. Itu merupakan pikiran yang cukup saya cermati, ya. Malah saya sudah salam tahajud untuk menentukan sikap saya bahwa inilah setelah mencermati 2 tahun pembangunan ini. Secara pribadi, menjadi bupati bukanlah salah satu tujuan dari seorang politisi menurut saya, ya. Menjadi anak bangsa, menjadi tokoh bangsa, dan menjadi ibu bangsa, untuk melihat bagaimana kemajuan Muna Barat, itu juga merupakan salah satu tujuan daripada hidup seorang politisi. Lalu kemudian saya menentukan sikap untuk bersama-sama Ihsan Nandika dengan pemikiran panjang dengan beberapa hal. Yang pertama, 2 tahun pemerintahan kita ini di bawah pimpinan namanya pejabat bupati. Jadi Bapak Ibu sekalian ketahui, kita belum memiliki bupati definitif namanya. Karena bupati itu hanya dipilih melalui pilkada, yang dimana suara rakyat yang akan menentukan siapa yang akan dipilihnya. 2 tahun kemarin kita dipimpin oleh pejabat bupati yang sudah selesai dengan tidak memenuhi kriteria daripada dia punya persyaratan sebagai pejabat bupati, karena sebagaimana dijelaskan oleh Pak Arte tadi bahwa ada satu peran beliau atau fungsi yang harus dia tugaskan, yaitu mengawal pilkada, tidak sempat dia lakoni. Kemudian ditunjuk lagi pejabat baru saat ini yang sudah menjalankan tugasnya, yaitu Bapak Roni, ya. Karena beliau kemudian punya hasrat, ternyata menjadi bupati itu rupanya yang membuat orang menjadi hasrat atau sawat politiknya begitu tinggi, sehingga dia tidak ingin begitu sia-sia melepaskan jabatannya. Segala cara, meskipun merampas partai orang dengan cara paksa pun dia lakukan. Saya Bapak Ibu sekalian mendengar, ya, 16 miliar kurang lebih dihabiskan dana untuk bisa mengambil semua partai. Sisa yang tersisa hanya Partai Golkar dan Hanura, yang saya juga beri apresiasi kepada Hanura. Meskipun satu seat beliau menentukan sikapnya untuk tidak memberikan dukungan, tetapi secara politis mereka hadir lalu menunjukkan bahwa mereka berada bersama-sama Ihsan Nandika. Demikian juga dengan Partai Golkar. Kalau tidak ada Partai Golkar, bagaimana kira-kira kita ini? Apa kita akan memilih partai kosong? Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara-saudara. Makanya dengan terlepas segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Partai Golkar, saya pikir saya harus beri apresiasi sebagai orang Partai Amanat Nasional, karena beliau tidak tergiur dengan proses biasa goyangannya. Kurang lebih 5 miliar juga ditawarkan untuk Golkar, untuk diambil Partai Golkar, sehingga tidak ada lawan beliau lagi. Alhamdulillah, Golkar kemudian dengan teduh hati kemudian menawarkan calonnya, yaitu Ihsan Nandika, yang kami anggap merupakan sebuah keputusan yang sangat paripurna. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Saya rasa menurut pandangan saya, pasangan ini dilihat, ya, kalau nomor 2 mengatakan ini sangat muda, masih anak-anak, masih ada ingusan. Menurut saya sama sekali beliau harus berkaca bahwa umur tidak menentukan sikap kedewasaan seseorang, ya. Umur tidak menentukan. Persyaratan undang-undang untuk pencalonan 25 tahun sudah dipenuhi oleh beliau karena dia sudah 27 tahun. Dia selesai kuliahnya dengan disiplin ilmu, yaitu sipil di bidang teknik, jalan,
jembatan dan irigasi. Menurut saya untuk potensi Penabaran inilah yang kita tunggu. Kemudian dia didampingi lagi oleh politisi kawakan Saraladika, kawan saya di DPR Provinsi tahun kemarin, yang juga saya anggap sudah 4 periode menjadi anggota DPR, yang saya rasa ilmu perintahnya sangat komprehensif untuk memadukan, sehingga apa yang disampaikan oleh saudara-saudara tadi bahwa tidak akan ada lagi polemik antara pemerintah dengan DPR, sehingga pada akhirnya yang rugi adalah rakyat. Karena kalau kemudian pemerintahnya selalu ego untuk kemudian merasa dia lebih tinggi daripada DPR-nya, padahal DPR itu sama dengan pasangan suami istri antara bupati dan DPR, tidak boleh terpisahkan, sehingga tidak harus namanya lahir tadi perkada peraturan kepala daerah. Maka itu menunjukkan egosentris atau egoisme daripada seorang pimpinan. Seorang pemimpin tidak boleh seperti itu ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya harapkan kalimat lanjutan kita hapuskan dari pilkada Munabaran ini. Kita hapuskan kalimat lanjutan dan kita menuju untuk perubahan. Kita harus berubah. 2 tahun kita sudah merasakan terlepas dari presiden dan seorang pemimpin, tapi saya menganggap belum berhasil sama sekali. Kita butuh jalan yang betul dan kita sudah menikmatinya, tidak salah saudara. Tapi jalan yang dibangun saat ini sama sekali tidak memenuhi tata ruang yang ada. Insya Allah sebentar visi misi dari Saraladika saya juga lihat dan terpana ya, bahwa beliau memang memenuhi syarat itu karena ilmunya mungkin, sehingga visi misinya betul-betul sangat paripurna untuk sebuah potensi yang ada di Munabaran ini. Nanti Bapak Ibu sekalian saksikan sebentar. Tiap yang paling pasti akan sangat sekali menentukan sikap kita, Bapak Ibu sekalian. Kita baru saja tanggal 15 nanti, 15 Februari 2017 akan menentukan arah kita 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Kalau salah kita menentukan sikap, Bapak Ibu sekalian, saya terus terang sudah mengatakan, kalau kemudian Saraladika ini tidak bisa rakyat pertahankan untuk menangkannya, saya tidak akan lagi menjadi dapil Munabaran saya. Saya menjaminkan diri saya Bapak Ibu sekalian, karena saya selama ini sebagian pendukung saya mengetahui saya tidak pernah mengatakan tidak kalau itu sebuah kebenaran ya. Saya tidak pernah serasa selama ini. Kalau yang mengenal saya kurang wakil selalu menetapi janjinya, silakan cek di setiap pendukung saya. Dan saya tidak akan menjadi salah pada hari ini kalau saya tidak memikirkan baik-baik bahwa inilah yang pas untuk Munabaran. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita salah. Saya tidak ingin mengupas, karena begitu saya kupas semua 2 tahun ini, terlalu banyak hal-hal yang terlalu buruk dan itu tidak bagus, menjadi subjektif bagi kita. Tapi saya himbau kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, teman-teman saya semua yang selama ini sangat kenal dengan bawa dan karakter saya, tolong mari kita jernihkan pikiran. Jangan rakyat kita berikan suatu pembingungan. Mari kita ajar rakyat kita untuk berbondong-bondong, baik nomor urut 1 yang kampanye maupun nomor 2, biarkan beri kesempatan kepada mereka untuk menyaksikan kira-kira visi misi yang mana yang benar menurut pandangan rakyat, karena pada akhirnya ada rakyat yang menentukan siapa nanti pemimpinnya.